Kita ke sorotan lain, saudara, tak cuma tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang diproses hukum, Polri kini juga tengah menyidang etik polisi yang terlibat upaya merintangi penyidikan. Sudah 3 perwira dihentikan dengan tidak hormat alias dipecat. Komite Kode Etik Polri memberhentikan secara tidak hormat Kompol Baikuni Wibowo atas keterlibatannya di kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Dalam sidang etik yang berlangsung hingga Jumat malam, 4 saksi perwira polisi dihadirkan. Salah satunya adalah Kompol Cuk Putranto. Sanksi etika, yaitu perilaku pelanggaran sebagai perbuatan tercela. Yang berikutnya B, sanksi administrasi berupa penempatan khusus selama 23 hari. Ya, di pasusnya di Provos. Kemudian yang kedua adalah pemberhentian tidak dengan hormat dari anggota kepolisian. Sebelumnya pada Jumat siang, Kompol Cuk Putranto telah lebih dulu dipecat dari kepolisian. Tak hanya sanksi etika pelanggar perbuatan tercela dan administrasi, Komisi Etik Polri juga menjatuhkan vonis penahanan berupa penempatan khusus selama 24 hari. Atas segala putusan Komisi Etik, Cuk Putranto menempuh langkah banding. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri telah diputuskan oleh Komisi Sidang KKIP yang bersangkutan menyatakan banding, yaitu merupakan hak yang bersangkutan. Proses tetap berjalan. Khusus untuk sidang banding tentunya nanti akan disiapkan komisi banding koordinasi antara Biro Watprov dengan Divkum Polri. Tak cuma Cuk Putranto yang mengajukan banding atas putusan Komisi Etik. Verdi Sambo juga menempuh langkah yang sama. Hanya saja, langkah banding dinilai kecil untuk dikabulkan. Hal ini diungkap Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto dalam Sapa Indonesia Malam 2 September. Ya kalau melihat apa yang terjadi dalam proses sidang etik dan kesalahan-kesalahan yang sangkaan yang diarahkan kepada para terperiksa ini semuanya terbukti, Mbak, terbukti melanggar etik. Jadi kalau toh nanti bandingnya diterima mungkin turun, itu kemungkinannya kecil karena tentu dari pihak pemeriksa auditor, pemeriksa ini sudah punya ukuran-ukuran, ya punya parameter lah, ukuran-ukuran ini kategorinya benar salah. Seperti kalau hakim ada pasal-pasal yang tidak mungkin tidak mungkin dihindari sehingga harus keputusan itu harus diambil gitu ya. Oke. Kompol Cuk Putranto sebelumnya menjabat sebagai pemangku sementara Kepala Sub Bagian Audit, Bagian Penegak Etika, Biro Pertanggungjawaban Profesi Divisi Propam Polri. Lulusan Akpol tahun 2006 itu memiliki peran penting dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua, yaitu merusak atau menghilangkan barang bukti berupa rekaman CCTV yang ada di sekitar lokasi kejadian penembakan atas perintah Irjen Verdi Sambo. Sementara, Kompol Baikuni Wibowo sebelumnya menjabat sebagai pemangku sementara Kepala Sub Bagian Pemeriksaan, Bagian Penegak Etika, Biro Pertanggungjawaban Profesi, Divisi Propam Polri. Lulusan Akpol tahun 2006 itu memiliki peran yang sama seperti Kompol Cuk Putranto dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Saat ini, Polri telah menetapkan total 7 tersangka dalam dugaan obstruction of justice atau upaya menghalang-halangi proses hukum pembunuhan Brigadir Yosua. Nama pertama adalah Irjen Verdi Sambo. Setelahnya ada sejumlah nama perwira tinggi, menengah, dan pertama polisi yang juga jadi tersangka. Antara lain Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, serta AKBP Arif Rahman Arifin. Selain itu ada nama Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, serta AKP Irfan Widianto. Sidang etik Polri tak berhenti pada 7 tersangka obstruction of justice atau perintang penyidikan. Masih ada puluhan polisi yang juga menunggu sanksi etik karena terlibat dalam peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Tim Liputan, Kompas TV.
Dan saudara, perkembangan terkini dari penanganan penyidikan pembunuhan berencana Brigadir Yosua kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV ada Elgin Fridianto. Elgin, selamat siang. Dalam sidang etik ada 2 perwira menengah polisi yang dijatuhi sanksi pemecatan oleh Polri. Bagaimana dengan tersangka lainnya? Siang Nilo dan juga saudara, betul sekali tadi paket yang sudah dijelaskan. Baru saja kemarin Jumat malam sidang Komisi Kode Etik dilakukan terhadap Kompol Baikuni Wibowo yang sudah dilakukan selama hampir lebih dari 12 jam. Dan pada akhirnya Kompol Baikuni Wibowo ini menyusul Irjen Verdi Sambo dan juga Kompol Cuk Putranto untuk mendapatkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat karena atas dugaan menyimpan dan merusak kamera pemantau. Dikatakan juga tadi saat dipaket bahwa polisi sempat memeriksa dan juga menentukan sebelumnya menetapkan 35 personel polisi sebagai terduga pelanggaran etik dan juga sudah ditetapkan 7 diantaranya ini sebagai tersangka dalam kasus dugaan merintangi penyidikan. Dan sudah ada 3 tersangka yang sudah dilakukan persidangan dan 4 diantaranya ini masih menunggu persidangan secara etik. Dan dikatakan kemarin oleh Kadif Humas Polri Irjen Dede Prasetyo rencananya Senin besok, Nilo dan juga saudara, ini akan dilakukan sidang Komisi Kode Etik terhadap AKP Irfan Widianto, namun ternyata harus ditunda atau diundur. Hal ini dikatakan karena masih adanya pemeriksaan terhadap saksi dan juga penyempurnaan berkas tambahan. Dan dikatakan oleh Irjen Dede Prasetyo bahwa sidang ini akan kembali digelar pada hari Selasa esok hari. Nilo. Ya, Elgin, kalau kita bergeser ke penanganan tindak pidana pembunuhannya, terakhir ini kan Kejaksaan mengembalikan berkas perkara karena tidak lengkap. Kapan tenggat waktu pengembalian berkas hingga lengkap alias P21? Ya, dari informasi yang kami dapat memang beberapa waktu lalu yaitu 1 September Kejaksaan Agung ini mengembalikan berkas Irjen Verdi Sambo CS karena dikatakan belum lengkap dan juga sudah dikembalikan ke penyidik Polri, Nilo dan juga saudara. Hal ini dikatakan agar penyidik ini melengkapi berkas sesuai dengan petunjuk jaksa. Jika dikatakan berapa atau kapan tenggat waktu yang ditentukan oleh Kejaksaan Agung, waktu yang diberikan yaitu sekitar 14 hari dari setelah penerimaan atas pengembalian berkas dari berkas perkara dari Kejaksaan Agung Nilo. Jadi tentunya kita masih menunggu apakah proses pelengkapan berkas sesuai petunjuk dari jaksa ini sudah dilakukan oleh Polri. Jika dihitung dari tanggal 1 September berarti sekitar tanggal 14 atau 15 atau mungkin bisa lebih cepat dari tanggal atau tenggat waktu 14 hari yang sudah ditentukan. Nilo. Baik, Elgin Fridianto, jurnalis Kompas TV, terima kasih atas informasi Anda langsung dari Barreskrim Polri.